Assalamualaikum. Hai, sahabat Alvaro. Kali ini Mama mau bercerita tentang 4 tanda anak yang terlambat bicara. Memiliki bayi yang riang, gembira, gemes, penuh celotehan itu adalah suatu keinginan setiap orang tua. Apalagi kalau anak usia 2 tahun itu udah sangat cerewet, minta ini, minta itu, bahkan bisa bernyanyi sendiri, menghafalkan sesuatu. Itu adalah suatu dambaan ya, dambaan semua orang tua. Tapi ada juga anak itu yang sebenarnya ada tanda-tanda dari kecil, tapi orang tua itu mungkin belum memahami. Jadi kadang kan orang Jawa itu bilang, perkembangan anak sendiri-sendiri. Emang betul, perkembangan anak sendiri-sendiri. Tapi kita sebagai orang tua itu juga harus waspada ya, juga harus tahu apa tanda-tandanya. Oke, sekarang saya mau bahas 4 tanda anak yang terlambat bicara. Tanda yang pertama itu anak jarang mengeluarkan suara. Maksudnya di sini, sejak usia 9 bulan itu anak pada umumnya bisa mengeluarkan suara. Bisa mengeluarkan suara itu seperti mama, papa gitu. Tapi ada juga anak yang belum bisa. Dan di atas usia 12 bulan atau 1 tahun, anak itu biasanya bisa mengidentifikasi di lingkungan sekitar. Keduanya ini akan memancing balita untuk berbicara. Seperti kita menunjuk sesuatu gitu, itu kan cara stimulasi juga, cara orang tua untuk mendorong anak, mengajarkan anak supaya mau mengeluarkan suara. Kalau si kecil umur 12 bulan itu jarang mengeluarkan suara, orang tua harus memberikan stimulasi agar anak itu mau mengeluarkan suara. Orang tua biasanya sering mengajak si kecil untuk ngobrol, untuk bicara, untuk tanya sesuatu, agar si kecil mau mengeluarkan suaranya. Jadi rangsangan orang tua itu sangat berarti ya. Seperti juga bercerita, itu menceritakan objek-objek sekitar, itu salah satunya. Yang kedua itu tidak mengerti gestur dan gerak tangan. Contohnya kita menunjuk sesuatu, tapi si kecil itu dia tidak mengikuti tangan yang kita tunjuk. Itu salah satu tidak mengerti gestur. Jika umur 2 tahun si anak belum mengerti tanda, salah satu tanda kita menunjuk sesuatu, itu kemungkinan ada suatu kendala di perkembangan linguistiknya. Jika si kecil belum mengerti gestur dan gerakan, itu cara komunikasinya kita berbicara face to face dengan anak gitu. Jadi gini, mati mama nak, face to face. Terus kita menunjuk, ini apa? Hidung, ini mulut, yang ini mata. Salah satu contohnya seperti itu. Kita harus face to face. Terus yang ketiga itu memiliki kosakata konsonan yang sedikit. Pada usia 1 tahun umumnya anak itu udah bisa mengoceh dan bisa menggunakan huruf atau konsonan bicara
seperti P, B, M, D, dan N. Biasanya proses mengoceh ini dimulai dengan cara meniru suara yang dia dengar. Jika si kecil itu belum tahu artinya dada, terus arti menunjuk, itu di usia 1 tahun itu jangan panik. Kita sebagai orang tua itu nggak usah panik. Yang penting kita setiap hari harus menstimulasi, mengajarkan kepada si kecil untuk merangsang bicaranya. Itu bisa dengan menggunakan alfabet. Jadi kita mengajari huruf A, I, U, E, O, atau bisa sampai selesai itu. Terus untuk yang keempat, tidak bisa mengikuti kata yang kita ucapkan. Jadi seumpama kita pastikan kalau mau makan, mengajarkan pada anak makan, terus minum. Seumpama si anak itu masih belum bisa menirukan, yang penting kita face to face aja, face to face, agar si anak itu mau menirukan. Biasanya kalau rangsangan pertama itu anak pasti akan melihat dan masih agak-agak bengong, tapi mulutnya ini biasanya itu sudah mulai mau menirukan gitu. Oke, sekian video dari saya kali ini. Bila ada kesalahan mungkin datangnya dari saya ya. Aku juga masih terus belajar untuk menghadapi maaf. Oke, semangat untuk rekan-rekan semua yang memiliki anak istimewa berkebutuhan khusus. Jadi kita harus semangat. Kalau kita semangat, pasti anaknya juga semangat. Ini tadi keterlambatan bicara juga terjadi pada anak saya. Tapi alhamdulillah dia sekarang usia 6 tahun itu bicaranya udah lancar. Tapi juga masih ngeces. Jadi di rumah sakit itu dia juga harus ikut terapi bicara karena di permukaan mulutnya dia belum kuat, dan kata-kata sesuatu itu dia juga belum mengerti. Oke, sekian video dari Alvaro kali ini. Jangan lupa ketik like, komen, dan juga subscribe ya untuk membangun channel Alvaro kali ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.